Assalamualaikum, selamat sore. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di channel YouTube saya, Teh Yani Channel. Masih bersama saya, Teh Yani di sini. Ini adalah video ke-6 dari video saya tentang Microsoft Office 365 Series. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk belajar dan berbagi dengan sahabat Teh Yani dimanapun berada, yaitu tentang bagaimana cara membuat kelas, kemudian mengubah foto profil, merubah nama Teams, kemudian membuat channel, menambahkan siswa, menambahkan teacher, kemudian membuat kode kelas, membuat link kelas, dan yang terakhir membuat assignment atau penugasan. Baik, untuk membuat kelas yang pertama kali kita lakukan, maka kita harus masuk ke dalam Microsoft Office 365. Seperti biasa, melalui URL portal.office.com dengan menggunakan username dan password. Setelah itu kita klik Teams-nya. Namun sahabat Teh Yani juga bisa langsung melalui URL teams.microsoft.com. Baik, kita akan fokus tentang bagaimana cara membuat kelas di Teams. Setelah kita masuk ke dalam Office 365-nya, kita klik ini titik 9-nya, kemudian kita klik Teams. Kemudian kita klik Teams lagi. Baik, ini adalah tampilan dari Teams saya. Di sini ada banyak Teams, baik saya sebagai owner maupun sebagai peserta. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan kelas baru? Sahabat bisa lihat di sebelah kanan pojok atas. Di sini ada Join or Create Team. Silahkan diklik. Sebelum ke membuat Teams, adakah yang pernah diminta untuk masuk ke dalam sebuah kelas Teams? Bagaimanakah supaya kita bisa bergabung ke dalam Teams? Ada 3 cara. Yang pertama, diundang oleh organizer atau yang membuat Teams tersebut. Kemudian, opsi yang kedua itu melalui link yang dibagikan. Dan opsi terakhir itu melalui tim code yang dibagikan. Jika melalui tim code, maka sahabat bisa secara otomatis masuk ke dalam Teams tersebut. Namun, jika sahabat masuk melalui link, maka tidak bisa masuk secara otomatis, tapi masih menunggu persetujuan dari si pembuat Teams. Dan jika sudah di-accept oleh organizer, maka sahabat baru bisa masuk ke dalam Teams tersebut. Nah, untuk cara yang ketiga, di sini ada kolom Join a team with a code. Sahabat silahkan masukkan tim code-nya. Begitu. Baik, kita beralih ke cara membuat Teams ya. Nah, ini untuk membuat tim setelah tadi Join or Create Team. Kemudian selanjutnya kita tinggal pilih Create Team. Selanjutnya di sini sahabat dihadapkan pada 4 pilihan ya, dengan karakter yang berbeda. Yang pertama di sini ada kelas, kemudian yang kedua ada Professional Learning Community atau PLC, kemudian yang ketiga ada Staff, dan yang terakhir ada Other. Kita jelaskan satu-satu ya. Untuk kelas, di dalamnya terdapat diskusi, kemudian grup project, kemudian ada assignment ya. Dan di sini ada hierarki antara guru dengan siswa. Dengan kata lain bahwa yang membuat tim atau organizer otomatis akan menjadi owner atau guru. Dan kita juga bisa menambahkan teacher atau guru. Lalu kita juga bisa men-setting member
berubah statusnya menjadi owner. Dan yang kita undang tentu akan menjadi member, di mana orang-orang yang kita tambahkan ke dalam Teams kita maka akan menjadi siswa. Kemudian yang kedua, PLC ini dibuat untuk educator working group, misalnya sesama guru membuat kelas atau teams sehingga hierarkinya akan sama. Kemudian yang ketiga di sini ada staff, ini untuk school administration and development, yaitu untuk pegawai TU ya. Jadi pegawai TU juga bisa membuat teams. Nah, terakhir ada other, ini berupa clubs atau study groups atau after school activities. Di sini bisa diisi oleh grup basket misalkan, kemudian potensial scientist, potensial science atau yang lainnya ya. Kita akan fokus untuk membuat kelas ya. Kita pilih kelas. Selanjutnya sahabat diminta untuk create a team. Silahkan sahabat tulis apa nama teamsnya yang akan dibuat. Misalkan saja saya akan membuat kelas diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Untuk kolom deskripsi boleh diisi atau diabaikan saja. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya di sini silahkan sahabat masukkan siswanya. Yang penting siswa tersebut harus sudah mempunyai akun Microsoft terlebih dahulu dan sudah login di Microsoft Office 365. Sehingga pada saat kita mengetik namanya, maka nama lengkapnya akan muncul dengan sendirinya, sehingga tidak perlu mengingat nama lengkapnya. Misalkan saja saya akan memasukkan sahabat saya. Ini saya baru nulis SH saja sudah ada banyak pilihan ya. SH di sini yang saya maksud itu yang mana? Misalkan saya akan memasukkan sahabat saya, ini Siri Anya, Mam An ya, teman saya di Sekolah Indonesia Luar Negeri Davao, Filipina. Selanjutnya saya juga akan menambahkan ini misalkan saya akan menambahkan Patatan Sutandi, tapi di sini Patatan ternyata sudah banyak akun Microsoft-nya ya. Misalkan saya pilih yang ini yang saya maksud. Saya cukup menambahkan 2 saja. Kita klik add. Kemudian selanjutnya sahabat juga bisa menambahkan teachers di sini. Tapi di sini saya tidak akan menambahkannya. Selanjutnya saya pilih close. Karena siswa yang saya tambahkan itu baru 2, nanti sahabat bisa memasukkan seluruh siswanya itu bisa melalui code team atau melalui sebuah link. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa sahabat juga bisa menambahkan teacher atau guru lain ya. Misalkan pada saat saya akan melakukan diseminasi, saya ada partner, maka saya bisa menambahkan beliau sebagai member yang selanjutnya bisa saya rubah menjadi owner sebagai partner saya. Nah, Teams diseminasi TOT Guru Inovatif 2020 sudah selesai saya buat. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Ini adalah tampilan setelah dibuat kelas ya. Selanjutnya kita akan memanage kelas. Kita klik titik 3-nya, kemudian kita pilih manage team.
Setelah itu sahabat bisa merubah picture dengan cara ini di sini di atas kita klik simbol pensil ya ini atau change theme picture, kita klik. Di sini selain bisa merubah foto profil dari Teams, juga bisa ngedit nama Teams. Misalkan saja namanya tadi masih salah, terus ingin diperbaiki, bisa diperbaiki di sini. Sahabat juga bisa menggunakan picture yang ada di laptop sahabat ya, dengan cara klik upload ini seperti ini, klik upload. Kemudian grade levelnya juga bisa ditentukan. Begitupun dengan subjeknya. Di sini grade levelnya ada 3 pilihan ya, primary, secondary atau post secondary. Kemudian subjeknya juga di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk mempermudah, misalkan saya pilih salah satu ya, sembarang saja. Misalkan saya pilih yang ini. Setelah saya pilih, kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Kemudian klik update. Sehingga tampilannya sudah berubah dan ini foto profilnya juga sudah berubah. Dengan adanya foto profil akan memudahkan sahabat dalam pencarian ya, apalagi kalau kelasnya sudah banyak nanti. Misalkan banyak tapi PP-nya itu atau foto profilnya itu sama semua, nanti akan menyulitkan sahabat dalam pencarian. Dan dengan adanya foto profil yang berbeda-beda untuk Teams-nya, maka bisa untuk sebagai pembeda juga ya. Selanjutnya di sini juga ada assignment sahabat. Nah, ini assignment. Sahabat bisa menambahkan penugasan di sini. Kemudian di sini di tombol plus, sahabat juga bisa menambahkan beberapa aplikasi yang disediakan oleh Microsoft ya. Ada Excel, Form, kemudian PDF dan lain sebagainya. Tapi kita close saja. Selanjutnya kita akan fokus membuat channel. Jadi setelah kita berhasil membuat Teams atau membuat kelas, kita akan fokus untuk membuat channel. Caranya masih sama dengan cara klik titik 3 atau more option, namun yang dipilih kalau tadi manage team, sekarang kita pilih add channel. Kita akan membuat channel baru, misalkan saya akan memberi nama untuk channel pertama saya. Bisa dilihat di bagian bawah pada privacy, di sini ada 2 pilihan ya. Apakah channel yang sahabat buat ini bisa diakses oleh seluruh anggota tim atau hanya untuk orang-orang tertentu saja? Misalkan kalau diakses oleh seluruh anggota tim, berarti semua orang yang ada di anggota Teams yang tadi sahabat tambahkan ya atau sahabat masukkan, maka bisa masuk ke dalam channel tersebut. Kita pilih saja standar ya. Kita pilih standar dan pilih automatically show this channel in everyone's channel list. Ini akan terlihat secara otomatis ya oleh masing-masing siswanya. Kemudian selanjutnya kita klik add. Dan nanti akan dicontohkan bagaimana cara membuat channel yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Selanjutnya di sini channelnya sudah terbentuk ya sahabat. Pada kelas diseminasi TOT Guru Inovatif 2020 ada channel ini pengantar dan panduan program. Baru ada 1 channel. Misalkan saya akan buat lagi. Kita klik lagi titik 3-nya, kemudian kita add channel. Nah, untuk channel yang kedua, saya akan memberi nama pengurus kelas.
Kemudian, nah ini akan saya bedakan dengan channel yang pertama. Kalau channel yang pertama tadi memilih privasinya itu standar, sekarang saya pilih privasinya itu private. Kemudian selanjutnya kita klik next. Kita bisa atur siapa saja yang tergabung di channel tersebut. Selanjutnya kita tentukan siapa yang akan bergabung dalam channel tersebut. Misalkan saja saya akan menambahkan ini masih teman saya juga dari Filipina, yaitu Mam Serli Dalawir. Saya klik add. Nah, ternyata pada saat saya menambahkan muncul tulisan something went wrong. Ada yang salah. Kenapa ini? Karena yang kita tambahkan tidak ada di dalam anggota Teams besar. Jadi, sahabat hanya bisa menambahkan orang yang ada dalam channel ini, yaitu orang yang sudah tergabung di Teams besarnya, yaitu di kelas Diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Kebetulan, tadi saya hanya menambahkan 2 orang, yaitu Siri Aniap dan Tantan Sutandi, sehingga Serli Dalawir itu belum masuk ke dalam kelas diseminasi, sehingga tidak bisa ditambahkan untuk pengurus kelas channel. Sehingga saya rubah saja, misalkan untuk pengurus kelas channel saya akan menambahkan peserta ini, Pak Tantan Sutandi. Saya klik add. Nah, ini berhasil, kita klik down. Di sini ada perbedaan ya antara channel pengantar dan panduan program dengan channel pengurus kelas. Pada channel pengantar dan panduan program di sini tidak ada simbol gemboknya, tetapi pada pengurus kelas di sini ada simbol gemboknya. Artinya hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk masuk ke dalam channel tersebut. Dalam hal ini yang hanya bisa mengakses pengurus kelas itu adalah Pak Tantan Sutandi, sementara Siri Aniap itu tidak, walaupun masuk ke dalam anggota atau ke dalam peserta dalam Teams ini. Selanjutnya saya akan buat lagi channel baru. Kita klik titik 3-nya, kemudian kita add channel. Untuk channel yang ketiga saya akan membuat channel materi. Kita klik add. Kemudian pada channel materi saya akan coba untuk memasukkan materi. Misalkan saya akan menggunakan bahasa pengantar seperti ini. Selanjutnya kita pilih icon YouTube, kita klik, kemudian kita masukkan keywordnya. Misalkan saya pilih Teh Yani Channel di sini. Saya pilih yang ini.
Kalau sudah, pastikan Bapak Ibu mengklik send. Nah, materinya sudah berhasil diposting ya, sahabat. Selanjutnya, sahabat juga bisa menambahkan materi dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk Word, dalam bentuk picture, dan lain-lain. Misalkan saja, sahabat akan menambahkan materi dalam bentuk PDF, maka kita tinggal klik attach. Nah, sahabat di sini bisa memilih apakah file tersebut tersimpan di browser Teams and Channels atau di OneDrive, atau kita bisa menguploadnya dari komputer kita. Atau sahabat juga bisa mengambil materi dari laman pencarian Google ya. Kemudian kita kopikan, selanjutnya kita pastikan di sini ya. Kita pastikan di sini, setelah itu baru klik send. Setelah memasukkan materi, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat penugasan. Saya akan buatkan dulu channelnya ya. Kita klik 3 lagi, kemudian kita add channel. Ini adalah channel yang keempat. Saya beri nama pengumpulan tugas. Selanjutnya kita klik add. Kalau sudah dibuatkan channelnya, selanjutnya kita akan membuat assignmentnya. Kita beralih ke general, kita klik generalnya, selanjutnya kita klik assignment. Kemudian kita klik get started dan kita pilih create. Kemudian kita pilih assignment. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh sahabat ya. Misalkan untuk title-nya saya akan tulis tugas webinar pertama 7 Juli 2020 tentang Microsoft Teams. Kemudian instruction-nya tugas untuk peserta diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Selanjutnya
Misalkan instruksinya seperti ini, sahabat. Selanjutnya kita berikan poin, misalkan poinnya 100. Dan sahabat juga di sini bisa mengatur atau men-setting waktu ya. Jadi di sini bisa ditentukan due date-nya, misalkan kita pilih terakhir peserta bisa mengumpulkan itu pada tanggal 14 Juli 2020, kemudian time due-nya jam 11.59 PM. Selanjutnya karena kita membuat assignment itu pada general, sementara saya ingin membuat assignment ini pada pengumpulan tugas, yang ini di sini di channel nomor 4 di pengumpulan tugas, maka kita tinggal mengeditnya saja. Kita klik edit, kemudian kita pindahkan ke pengumpulan tugas, selanjutnya kita klik done. Selanjutnya kalau sudah selesai settingannya, sudah ditentukan semuanya, jangan lupa kita klik assign. Kemudian kita cek di pengumpulan tugas apakah sudah ada assignmentnya. Nah, di sini ternyata sudah ada assignment atau penugasan tugas webinar pertama 7 Juli 2020. Selanjutnya saya akan berpindah akun, yaitu ke akun siswa, sehingga saya di sini akan sign out. Kemudian saya beralih akun ke akun siswa. Pada kelas yang sudah saya buat tadi, saya sudah menambahkan peserta bernama Tantan, dan ini akunnya. Jadi tujuan saya beralih akun ini supaya sahabat bisa melihat akun siswanya ya, seperti apa tampilannya. Kita masukkan passwordnya. Mudah-mudahan tidak salah passwordnya. Kita sign in. Nah, di sini ternyata di Pak Tantan itu ada 2 Teams. Jangan lupa Teams yang mana tadi yang saya buat itu yang ini ya, diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Kita klik. Kita lihat tugasnya di channel pengumpulan tugas apakah sudah ada. Nah, di sini ternyata sudah ada. Tugas webinar pertama 7 Juli 2020 untuk materi Microsoft Teams. Kita lihat tugasnya dengan klik view assignment. Jadi sebelum mengerjakan kita harus tahu dulu tugasnya apa ya. Nah, ini tugas untuk peserta diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Instruksinya buat kelas di Microsoft Teams dan posting materi sesuai dengan bidang atau mapel yang diampu. Kemudian syarat dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan jika yang pertama kelas Teams-nya diberi nama sesuai dengan aturan. Misalkan di sini diseminasi TOT 2020 Jabar 5, kemudian nama peserta. Nah, ini jadi memberi nama juga ada aturannya ya. Di sini aturannya untuk membuat nama pada Teams-nya diseminasi TOT 2020 Jabar 5, kemudian nama sahabat. Selanjutnya pada kelas Teams tersebut harus memuat channel. Kemudian harus membuat materi. Materinya bisa berupa PDF, bisa berupa Word yang diunggah dari laptop. Kemudian bisa juga berupa video yang diunggah dari YouTube misalkan. Kemudian kelasnya juga harus memuat penugasan. Jadi harus memberikan tugas kepada siswanya. Kemudian trainernya diundang sebagai owner ke dalam kelas Teams, dan
Peserta yang dimasukkan ke dalam Teams yang sahabat buat itu minimal 5 peserta. Kemudian pesertanya juga diminta untuk membuat meeting dan melakukan online meeting. Nah, ini bagaimana kalau membuat meeting dan melakukan online meeting? Bukti fisiknya seperti apa? Tinggal di screenshot saja yang membuat meetingnya. Kemudian untuk melakukan online meeting, silakan sahabat mengundang peserta lain untuk join di meeting sahabat. Kemudian nanti jangan lupa di download attendance listnya, jadi akan terlihat siapa saja peserta yang sudah hadir atau bergabung pada meeting tersebut. Selanjutnya, semua screenshot ini dan attendance list dari online meeting ini semuanya disatukan dalam satu file dalam bentuk Word. Kalau sudah disatukan, kemudian diberi nama filenya ini tugas untuk tugas pertama webinar ya. Tugas webinar pertama 7 Juli 2020 Microsoft Teams, kemudian namanya siapa. Selanjutnya, kalau sudah dibuatkan filenya, kita kirimkan dengan cara ini klik add work. Nah, di sini ada pilihan apakah dari OneDrive atau membuat langsung di sini new file atau melalui sebuah link atau dari Teams. Nah, saya akan pilih upload from this device. Karena filenya ada di laptop. Nah, misalkan ini saya open, tunggu beberapa saat proses uploading. Setelah itu kita klik done. Jadi sekali lagi sahabat, pada saat mau mengumpulkan tugas, itu tugasnya ada di pengumpulan tugas, kemudian dibuka channel pengumpulan tugasnya, kemudian tadi untuk melihat tugasnya itu apa, kita klik view assignment. Nah, ini setelah dibuka seperti ini tampilannya. Kemudian setelah kita baca tugasnya apa, kemudian kita coba untuk mengumpulkan tugasnya tadi dengan cara klik add work, kemudian pilih upload from the device ya. Nah, ini sudah terupload. Jadi file yang Bapak Ibu kirim ke view assignment ini sudah terupload. Setelah itu jangan lupa sahabat klik turn in, karena kalaupun ini sudah berhasil diupload, nah ini filenya sudah berhasil diupload tetapi lupa untuk mengklik turn in, maka tugas sahabat itu tidak akan terkirim ya, tidak akan terbaca oleh trainer. Jadi jangan lupa klik turn in. Selanjutnya saya akan beralih akun lagi ke akun saya sebagai trainer. Kita sign out dulu di sini. Kemudian saya masuk ke akun sebagai trainer. Kita masukkan lagi passwordnya. Kemudian kita menuju ke Teams-nya ya. Yang ini Teams-nya kita dismiss dulu. Ini Teams-nya, kita klik. Kemudian lihat ke pengumpulan tugas.
Kita refresh dulu. Kita klik view assignment. Kita akan cek di pengumpulan tugas ya, di view assignment. Nah, di sini sudah tampil siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Kebetulan di sini peserta dari Teams Diseminasi TOT Guru Inovatif 2020 itu kan pesertanya baru 2 ya. Ini Mam An sama Pak Tantan. Dan yang sudah mengumpulkan tadi itu Pak Tantan. Ciri-cirinya bahwa peserta tersebut sudah mengumpulkan, di sini ada tulisan turn in. Nah, untuk melihat file yang dikirimkan oleh Pak Tantan itu apakah sudah sesuai kriteria atau belum, kita klik saja turn in-nya. Kira-kira sudah tepat atau belum. Nah, ini file yang dikirimkan oleh Pak Tantan. Ini hanya contoh saja ya. Ini kebetulan contoh saya. Nah, di sini bentuk screenshotnya ya. Nomor 1 sudah membuat kelas Teams, kemudian namanya, nama Teamsnya apa gitu ya. Kemudian membuat materi. Kemudian ini sampai bawah ya. Ada penugasan, kemudian mengundang Master Terina sebagai siswa juga ada buktinya, screenshotnya. Kemudian tugas membuat online meetingnya juga ada. Nah, kalau sudah dilihat tugasnya, ternyata ini sudah sesuai. Lalu kita bisa memberikan feedback di sini. Kita ketik saja misalkan misalkan seperti ini feedbacknya, tugas sudah diterima dan tidak ada perbaikan. Kemudian dikasih poin misalkan 100 karena sudah benar. Selanjutnya kita klik return. Kalau sudah, kita close saja. Jadi di sini posisinya sudah di grade siswanya ya. Ada satu lagi yang terlewat, membuat announcement yang menarik belum ya. Kita ke channel materi. Untuk membuat announcement menarik, ini mudah saja, sahabat. Kita tinggal klik A. Ini. Kemudian di sini new conversation-nya kita rubah ke announcement. Seperti ini. Kemudian supaya menarik di sini bisa mengganti background. Kita select a background. Kemudian choose an illustration. Nah, di sini ada banyak pilihan. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian klik done. Kemudian di sini bisa ditulis judul announcement-nya apa. Setelah dibuat judulnya, kita bisa menambahkan subjudulnya. Ini hanya sembarang saja ya.
Misalkan seperti ini, kemudian kita enter. Jadi di sini ada redeem code, kemudian ada evaluasi survei yang biasanya diisi oleh seluruh peserta diseminasi ya untuk setiap sesi dari webinar. Jadi redeem code yang harus diklaim itu sebanyak 3 kali karena webinarnya juga 3 kali. Begitupun dengan evaluasi surveinya juga harus mengisi 3 kali setelah webinar selesai. Tapi di sini redeem code maupun link evaluasinya ini sembarang ya, karena tidak mungkin dibagikan di sini. Di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat announcement yang menarik. Kemudian setelah itu kita klik send. Jadi deh announcement yang menarik. Demikian video tutorial pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk para sahabat yang sedang mengikuti training diseminasi TOT Guru Inovatif 2020 Microsoft Office 365. Tetap stay tune di Tehiani Channel karena akan ada video-video tutorial berikutnya tentang Microsoft Office 365. Jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Salam sehat, salam sukses, salam Microsoft Office 365. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.